Balik lagi di Dinding Jo. Nagla Dipa adalah sebuah desa yang terletak di distrik Mainpuri, Uttar Pradesh, India. Desa ini merupakan bagian dari kawasan Ahirwa dan juga dikenal karena adanya sekolah umum Nagla Dipa, yang merupakan sebuah lembaga pendidikan. Hal ini dikenal karena dia memiliki beragam program dan komitmen untuk keunggulan akademik. Di desa inilah ada sebuah keluarga yang tinggal di sini. Keluarga itu terdiri dari Dilip Singh Yadav yang berusia 21 tahun, bersama ketiga saudaranya, Sandip, Ashe, dan Sachin yang sedang mengembangkan bisnis hidrolik dan kren yang dibangun oleh ayah mereka. Ayah mereka yang bernama Sumer Singh Yadav memiliki 12 mesin hidrolik dan 10 alat derek. Pekerjaan mereka tersebar di 4 distrik yang berbeda di Uttar Pradesh. Selain menerima kontrak swasta, mereka juga mengerjakan beberapa proyek besar pemerintah. Ini berarti keluarga Dilip Yadav benar-benar berkecukupan secara finansial. Pada tahun 2019, si bungsu, Dilip Yadav, pindah ke distrik Auraiya di Uttar Pradesh untuk mengelola bisnis ayahnya. Karena rumah mereka di Nagla Dipa dan Auraiya distrik berjarak sekitar 60 mil yang memakan waktu hampir 2 jam perjalanan, Dilip akhirnya memutuskan untuk menyewa rumah di kota itu. Tidak menunggu waktu lama, bisnis mereka di Auraiya juga berjalan sangat baik. Jadi, Dilip sibuk sekali mengembangkan usaha ayahnya di sana. Saking ramainya usaha di Auraiya, Dilip bahkan akhirnya membeli rumah untuk dia tinggali. Pada tanggal 5 Maret 2025, Dilip memutuskan untuk menikahi Pragati Yadav yang berasal dari desa Sitapur di Uttar Pradesh. Sitapur adalah sebuah desa kecil di Auraiya. Desa yang sangat kecil ini hanya menampung 25 keluarga milik komunitas Yadav. Total populasinya adalah 80 orang. Beberapa di antaranya adalah kerabat. Sekitar 3 tahun yang lalu, Dilip dan Pragati bertemu. Kisah cinta mereka cukup menarik. Jadi awalnya, kakak laki-laki Dilip yang bernama Sandip menikah dengan seorang wanita bernama Peru. Nah, adik perempuannya Peru ini tidak lain adalah Pragati yang kini akan dinikahi oleh Dilip. Setelah saudara perempuannya Peru menikah dengan Sandip, Pragati terkadang mengunjungi mertua saudara perempuannya. Selain itu, karena hubungan baru ini, Dilip juga jadinya sering mengunjungi rumah Pragati. Meskipun mereka sudah berkenalan di pernikahan Sandip dan Peru, Dilip dan Pragati baru mulai berani saling chatting di WA beberapa bulan kemudian. Perlahan-lahan, percakapan mereka berkembang sedemikian rupa hingga mereka memutuskan untuk menikah. Namun, ketika Dilip memberitahu keluarganya bahwa ia ingin menikahi Pragati, keluarganya menolak mentah-mentah. Orang tua Dilip tidak ingin 2 anak perempuan dari keluarga yang sama menjadi menantu perempuan di rumah mereka. Namun, Pragati berkata pada Dilip bahwa apapun yang terjadi, dia hanya mau menikah dengan Dilip saja. Dan Dilip juga merasakan hal yang sama. Pada akhirnya, kedua keluarga harus menyerah pada tekad mereka dan menyetujui pernikahan itu demi kebahagiaan anak-anak mereka. Setelah itu, pada tanggal 5 Maret 2025, Dilip dan Pragati menikah dengan menggunakan adat dan ritual Hindu. Selama pernikahan, pasangan pengantin baru tersebut menerima banyak hadiah dari para tamu dan beberapa orang juga memberikan mereka uang. Keduanya sangat bahagia dengan pernikahan itu. Apalagi Pragati dengan sifatnya berhasil memikat seluruh anggota keluarga hanya dalam 3 hari setelah pernikahan. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 14 Maret 2025, Festival Holi dirayakan di seluruh India. Holi adalah festival besar umat Hindu yang dirayakan dengan penuh warna dan cinta untuk menyambut datangnya musim semi. Di tempat Pragati dan Dilip tinggal, ada adat istiadat yang mengharuskan seorang wanita yang baru menikah hanya boleh merayakan hari suci pertamanya di rumah orang tuanya. Karena alasan ini, Pragati akhirnya pergi ke rumah orang tuanya pada tanggal 10 Maret 2025. Dilip juga merayakan festival Holi bersama keluarganya dan kembali bekerja pada tanggal 19 Maret. Ketika kembali bekerja di kantornya, Dilip telah menerima kontrak untuk menyediakan derek dan mesin hidrolik untuk pembangunan sekolah pemerintah di kota Kanaus. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, dia memberitahu saudaranya Sandip dan istrinya Pragati kalau dia akan segera pulang. Namun tak lama kemudian, Dilip menelpon kakaknya lagi dan mengatakan bahwa ia mungkin akan agak terlambat pulang karena ada 2 pria mengendarai sepeda motor yang mendatanginya
untuk meminta bantuan menarik kendaraan mereka keluar dari kanal. Karena Dilip sedang bepergian dengan mesin hidroliknya saat itu, ia memutuskan untuk membantu mereka. Namun setelah beberapa jam berlalu, Dilip masih juga belum pulang ke rumah. Sandip yang menunggu adiknya tersebut mulai khawatir. Dia pun menelpon Dilip. Awalnya Dilip tidak mengangkat telepon sama sekali. Namun ketika Sandip menghubunginya lagi, kali ini panggilannya dijawab oleh polisi dari distrik Arya. Hal ini membuat Sandip terkejut. Polisi bertanya kepada Sandip apa hubungannya dengan Dilip. Sandip menjawab bahwa ia sedang menelpon adik laki-lakinya Dilip dan bertanya mengapa mereka yang menjawab teleponnya Dilip. Apakah semuanya baik-baik saja? Polisi kemudian memberitahu Sandip lokasi rumah sakit dan menyuruhnya segera datang karena Dilip sedang dirawat di sana. Mendengar hal ini, Sandip merasa tanah tempatnya berpijak bergeser dari bawah kakinya. Diliputi pikiran tentang apa yang mungkin terjadi pada saudaranya, dia bergegas menuju rumah sakit. Dalam beberapa menit, Sandip tiba di rumah sakit bersama saudara-saudaranya yang lain dan orang tuanya. Mereka semua ketakutan saat melihat kondisi Dilip yang kritis. Polisi menjelaskan ada 2 orang pria dari desa Palia yang telah menemukan Dilip tergeletak tak sadarkan diri di ladang gandum mereka. Awalnya, mereka takut melihat darah dan luka-luka di pakaian Dilip. Tapi kemudian mereka segera berlari memanggil penduduk desa lainnya. Penduduk desa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat yang tiba di tempat kejadian dengan ambulans. Ketika staf medis memeriksa Dilip, mereka menemukan bahwa ia masih bernafas. Jadi mereka tidak membuang waktu dan membawanya segera ke rumah sakit dengan ambulans. Baik polisi maupun penduduk desa awalnya berasumsi bahwa Dilip mengalami kecelakaan. Namun dokter segera memberitahu polisi bahwa Dilip menderita luka dalam di kepala dan juga tertembak di bagian belakang kepala. Jika sebelumnya polisi menganggap ini sebagai kecelakaan, kini dengan adanya peluru membuat mereka percaya bahwa ini adalah konspirasi kejahatan yang direncanakan. Polisi kemudian bertanya kepada keluarga Dilip, apakah dia punya musuh? Mereka menjawab bahwa Dilip adalah lelaki sederhana yang mengurus urusannya sendiri, tidak pernah berkelahi dengan siapapun, dan tidak pernah berselisih. Berusaha untuk tetap tegar, keluarga Dilip kemudian mengajukan laporan di kantor polisi untuk menuntut penyelidikan atas serangan brutal yang terjadi pada putra mereka. Dan baru saat itulah polisi memulai penyelidikannya. Namun kondisi Dilip begitu parah, sehingga 2 hari kemudian pada tanggal 21 Maret 2025, ia meninggal dunia saat terbaring di ranjang rumah sakit. Hanya 16 hari yang lalu, rumah yang sama ini dipenuhi dengan musik dan tarian selama perayaan pernikahan Dilip. Dan sekarang, dari rumah itu juga, prosesi pemakaman Dilip akan segera dimulai. Semua kerabat sedang berduka. Pragati sangat terpukul, menangis tak terkendali. Dan semua orang khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Pragati muda yang telah menjadi janda di usia 21 tahun. Setelah itu, otopsi Dilip dilakukan. Dan ketika laporan otopsi masuk, bahkan polisi pun terkejut. Jenis luka yang ditemukan di tubuh Dilip menunjukkan dia habis berkelahi hebat dengan seseorang. Itulah sebabnya ia dibunuh secara brutal. Polisi segera memulai penyelidikan untuk memecahkan misteri pembunuhan Dilip dan membentuk beberapa tim untuk menyelidiki kasus tersebut dari berbagai sudut. Langkah pertama adalah melacak lokasi di mana Dilip terakhir kali menelpon saudaranya Sandip. Polisi kemudian membuat peta jalan dari lokasi Dilip menelpon itu ke tempat ditemukannya jasad Dilip. Setelah membuat peta jalan, polisi mulai mengumpulkan rekaman dari setiap kamera CCTV di sepanjang rute. Polisi pertama-tama memeriksa semua rekaman saat Dilip menelpon kakak laki-lakinya Sandip dan mengatakan bahwa ada 2 pria bersepeda yang mendekatinya untuk meminta bantuan. Itulah sebabnya dia agak terlambat pulang. Dan faktanya memang benar. Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di jalan menuju desa Palia, Dilip terlihat mengendarai sepeda dan duduk di antara 2 orang. Namun untuk mengetahui siapa kedua orang ini, polisi harus mengidentifikasi mereka terlebih dahulu. Dan ketika setelah diselidiki, informasi yang mereka temukan cukup mengejutkan. Polisi dapat mengenali wajah pria yang mengendarai sepeda motor. Mereka juga mencatat nomor registrasi sepeda motor tersebut. Ternyata pria mengendarai sepeda itu bukanlah orang biasa.
melainkan seorang penjahat terkenal bernama Ramji Nagar yang memiliki sejarah telah melakukan lebih dari 10 kasus kriminal dan telah beberapa kali masuk penjara. Selain itu, Ramji Nagar baru saja dibebaskan dari penjara pada tanggal 12 Maret. Melihat penjahat berbahaya seperti itu bersama orang biasa seperti Dilip sudah menjadi tanda bahaya tersendiri. Kini polisi sudah memiliki semua rinciannya dan berdasarkan informasi dari informan mereka, polisi pasti dapat segera menangkapnya. Setelah menangkap Ramji, mereka mulai menginterogasinya dengan ketat. Awalnya Ramji menolak untuk mengakui apapun. Tetapi ketika polisi menginterogasinya dengan kekerasan, dia akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah diberi kontrak untuk membunuh Dilip oleh seorang pria yang bernama Anurag Yadav. Namun ketika polisi bertanya kepada keluarga Dilip tentang Anurag Yadav, mereka mengatakan tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Polisi kemudian mulai menanyain Ramji Nagar tentang lokasi persembunyian Anurag. Akhirnya berdasarkan informasinya, polisi berhasil menangkap Anurag. Tepat setelah penangkapannya, tim polisi tiba di rumah Dilip. Semua kerabat Dilip dan warga desa yang hadir merasa patah semangat karena mengira polisi datang untuk memeriksa mereka juga. Namun kemudian petugas memanggil istri Dilip, Pragati, dan mulai menginterogasinya. Tiba-tiba, seorang polisi wanita menarik tangan Pragati dan mulai membawanya pergi. Melihat kejadian itu, keluarga dan warga desa menjadi resah dan marah, lalu mendatangi polisi sambil menanyakan, kenapa mereka membawa Pragati seperti itu? Saat itulah polisi mengungkapkan di depan semua orang bahwa istri Dilip sendiri, Pragati Yadav, yang selama ini berada di balik pembunuhan Dilip. Mendengar hal itu, semua orang yang hadir di sana tercengang dan sulit bagi mereka untuk memahami mengapa Pragati yang telah menjalin hubungan dengan Dilip selama 3 tahun terakhir ini akhirnya membunuh Dilip. Ketika polisi menginterogasi semua terdakwa untuk mencari tahu, sebuah cerita terungkap. Jadi, pada tahun 2019, ketika kakak laki-laki Dilip, Sandip, menikah dengan kakak perempuan Pragati Siperu, Pragati saat itu hanya bersekolah sampai kelas 12. Hanya 100 meter dari rumah Pragati adalah rumahnya Anurag. Anurag yang saat itu berusia 29 tahun, setelah menyelesaikan gelar sarjana sains dari kota Sinjal, tetap tinggal di desanya dan menganggur hingga tahun 2025. Namun, Anurag ini terbiasa memamerkan gaya hidup mewah di desanya bersama beberapa temannya yang kaya. Dia mempunyai banyak teman, sehingga mereka akan membelikannya pakaian dan sepatu. Kadang-kadang dia terlihat mengendarai mobil atau sepeda motor mereka. Anurag bahkan terlihat bepergian dengan pesawat dan menginap di hotel mahal beberapa kali. Namun kenyataannya, dia bahkan tidak memiliki sepedanya sendiri. Dan ketika dia kehabisan uang, terkadang dia bekerja dengan menggunakan traktor di ladang untuk mendapatkan sedikit uang tunai. Parahnya, dengan gaya hidup palsu dan mencolok ini, Anurag telah membuat banyak gadis di desa jatuh cinta padanya, dan Pragati adalah salah satunya. Sayangnya mereka nggak bisa berpacaran, karena telah terjadi banyak pertikaian antara keluarga mereka mengenai sengketa tanah. Masalah tersebut bahkan telah sampai ke polisi. Itulah sebabnya meski rumah mereka berdekatan, hati mereka berjauhan. Karena semua perselisihan ini, Pragati tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Anurag. Tetapi setiap kali Pragati melihat Anurag, senyuman akan muncul di wajahnya. Untungnya keduanya mendapat kesempatan untuk saling bertukar nomor. Suatu hari, ketika Pragati pergi memberi makan sapi dan kerbaunya, Anurag memanfaatkan momen itu untuk menyerahkan secari kertas yang berisi nomor HP-nya. Pada tahun 2019 itu, Pragati masih baru berusia 16 tahun. Dan pada usia tersebut, banyak anak yang belum memiliki HP sendiri. Demikian pula Pragati. Jadi suatu malam setelah keluarganya tidur, dia menelpon Anurag dari telepon ayahnya dan mereka berbicara cukup lama. Setelah pembicaraan mereka selesai, Pragati lalu langsung menghapus nomor HP Anurag dari telepon ayahnya. Hal ini berlanjut terus selama beberapa hari dan segera percakapan telepon mereka berubah menjadi pertemuan. Untuk bertemu dengan Anurag, Pragati selalu memanfaatkan momen ketika dia diajak ibunya ke rumah bibinya. Rumah bibi Pragati kebetulan berada di dekat kota, di mana ia sering pergi ke sana bersama ibunya. Jadi setiap kali Pragati pergi ke sana, dia selalu menyelinap keluar dengan dalih ingin pergi ke kuil.
Setelah ibunya izinkan, Pragati langsung melesat pergi menemui Anurag di kamar hotel. Hal ini tidak terjadi sekali dua kali, tetapi berkali-kali, dan mereka sangat bahagia dalam fase romantis ini. Awalnya tidak ada keluarga yang curiga tentang hubungan Pragati dan Anurag. Namun, kebenaran tidak dapat disembunyikan lama-lama, dan hal itu sampai ke telinga kedua keluarga. Keluarga Pragati tidak menyetujui hubungan ini, tetapi Pragati bersikeras ingin menikahi Anurag. Akibatnya sering terjadi pertengkaran di rumah. Obsesinya untuk menikahi Anurag tumbuh begitu kuat sehingga dia bahkan memotong pergelangan tangannya sendiri untuk menakuti semua orang. Gaya hidup mewah yang Anurag tunjukkan kepada Pragati membuat Pragati mempercayainya sebagai kenyataan dan mengira hidupnya bersama Anurag pasti akan seperti dongeng. Apalagi ketika kakak perempuannya Peru menikah dengan Sandip Yadav, putra tertua dari keluarga jutawan Yadav pada tahun 2019. Ia melihat kakaknya menjalani kehidupan yang baik dan suaminya selalu memenuhi semua keinginannya. Melihat kehidupan saudara perempuannya yang baik dan mendengarkan janji Anurag, dia pun ingin hidup mewah. Tetapi Pragati juga sadar, karena adanya pertikaian keluarga, dia tidak akan bisa menikahi Anurag. Dan bahkan jika dia melakukannya, Anurag tidak akan mampu memberinya kehidupan yang diinginkannya karena Anurag sendiri tidak kaya. Pragati memiliki mimpi yang sangat besar dan dia ingin mewujudkannya bersama kekasihnya Anurag. Itulah sebabnya Pragati kini hendak menanam benih kekejaman dalam pikiran Anurag agar niat keserakahannya dapat terpenuhi. Pada tahun 2022, Pragati melihat rumah keluarga suaminya Peru. Rumahnya terlihat mewah. Rupanya finansial mereka sangat kuat dan bagus. Dan putra bungsu keluarga itu, Dilip, juga belum menikah. Pragati biasa mengunjungi rumah mereka untuk menemui saudara perempuannya. Di sisi lain, Dilip juga biasa mengunjungi rumah orang tua Peru saudara iparnya. Dengan begini, Pragati sering bertemu Dilip dan mulai melihatnya sebagai mangsanya. Sebagai bagian dari rencana jahatnya, Pragati pertama-tama berteman dengan Dilip dan kemudian mulai dekat dengannya. Di sisi lain, Dilip sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Pragati. Pragati menyembunyikan niat aslinya dan berpura-pura mencintai Dilip tidak hanya selama beberapa minggu atau beberapa bulan, tetapi selama 3 tahun. Yang mengejutkan adalah bahwa selama seluruh tindakannya ini, dia bahkan memperkenalkan Dilip kepada Anurag. Dia tidak hanya memperkenalkan mereka, tetapi juga menjadikan mereka teman. Namun Dilip sama sekali tidak tahu bahwa Anurag yang diperkenalkan Pragati sebagai temannya sebenarnya adalah pacar aslinya Pragati. Anurag dan Pragati bersama-sama memanfaatkan kepolosan Dilip. Sesuai rencana, Pragati telah meyakinkan Dilip bahwa dia sangat mencintainya dan tidak dapat hidup tanpanya. Sedihnya, Dilip terus terperangkap dalam jaring Pragati, sampai-sampai ia bersikeras menikahinya meskipun bertentangan dengan keinginan keluarganya. Rencana Pragati setengah berhasil ketika dengan persetujuan keluarganya, mereka akhirnya menikah. Dia berhasil merebut hati keluarganya Dilip dengan sikap manisnya yang palsu. Setelah semua ritual selesai, Pragati kembali ke rumah orang tuanya pada tanggal 10 Maret 2025. Namun pada tanggal 17 Maret, ia pergi ke hotel yang sama tempat ia biasa bertemu dengan Anurag. Di hotel itu, Pragati sekarang akan membawa rencananya ke tahap akhir. Sejak awal rencananya adalah menjebak Dilip dalam cinta dan kemudian membunuhnya. Pragati melakukan semua ini karena dia ingin menguasai kekayaan Dilip sehingga dia akan bisa menjalani kehidupan mewah bersama Anurag. Untuk melaksanakan pembunuhan ini, Anurag melibatkan sepupunya Durlap Yadav dalam rencananya. Durlap suka berkelahi dan memiliki latar belakang kriminal. Setelah memahami keseluruhan alur cerita, Durlap mempekerjakan temannya, si Ramji Nagar. Ramji Nagar setuju membunuh Dilip dengan kontrak sebesar 200.000 rupiah yang akan dibayar 100.000 sebelum pembunuhan dan 100.000 setelahnya. Masalahnya adalah Anurag dan Pragati tidak punya uang sebanyak itu. Jadi Pragati dengan cerdik mengumpulkan 70.000 rupiah dari hadiah pernikahan dan mendapatkan sisa 30.000 rupiah dengan mengarang alasan dan meminta langsung kepada Dilip. Di sini, Dilip sama sekali tidak menyadari niat istrinya dan sama sekali tidak tahu bahwa uangnya sendiri digunakan untuk membiayai pembunuhannya. Di satu sisi, Pragati mengatur 100.000 rupiah sementara di sisi lain
Anurag berupaya mendapatkan sisa 100.000 rupiah lainnya. Setelah jumlah penuh kontrak pembunuhan siap, 5 orang kini terlibat dalam konspirasi ini. Anurag, Pragati, Durlap, penjahat Ramji Nagar dan temannya Shivam Yadav. Mereka akan menunggu saat yang tepat ketika Dilip meninggalkan rumah untuk bekerja, sehingga mereka dapat membunuhnya sedemikian rupa supaya kematiannya tampak seperti kecelakaan, bukan pembunuhan. Pada tanggal 19 Maret 2025, ketika Dilip menelpon Pragati sebelum pulang kerja, Pragati segera memberitahu Anurag lokasi Dilip setelah ia mengetahuinya. Anurag kemudian membawa Ramji Nagar, Durlap, dan Shivam ke lokasi tersebut untuk mengidentifikasi Dilip dan pergi setelah memastikan mereka mengenalinya. Setelah itu, keduanya mulai mengikuti Dilip seperti yang terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Saat mengikuti Dilip, mereka menghentikan mesin hidrolik milik Dilip di area yang sepi dan berpura-pura meminta bantuannya dengan mengatakan mobil mereka mogok. Tidak menyadari niat mereka sebenarnya, Dilip menyuruh mereka untuk menunjukkan lokasi mobilnya sehingga dia dapat membantu mereka. Melihat Dilip setuju dengan mudahnya, Ramji Nagar mendudukannya di sepedanya bersama dengan Durlap dan membawanya ke desa Palia di ladang gandum dengan dalih ingin menunjukkan lokasinya. Teman Ramji Nagar, Shivam, sudah menunggu di sana dengan sepeda lainnya. Dilip melihat sekeliling lapangan tetapi tidak melihat mobil apapun. Sebelum Dilip dapat memahami apa yang terjadi, ketiganya menyerangnya bersama-sama. Pertama, mereka memukulinya, lalu memukul kepalanya beberapa kali dengan gagang pistol. Selama perkelahian itu, Durlap yang marah menembak Dilip di bagian belakang kepalanya dengan pistol. Pada titik ini, mereka semua mengira Dilip telah mati. Jadi mereka meninggalkan tubuhnya di ladang gandum dan melarikan diri. Namun Dilip tidak mati akibat tembakan di kepala itu. Karena tidak seperti yang ditayangkan di film-film, peluru di kepala tidak selalu menyebabkan kematian instan dalam kehidupan nyata. Agar terjadi kematian seketika, batang otak atau jaringan otak harus mengalami kerusakan parah. Dalam kasus ini, senjata yang digunakan pada Dilip adalah peluru kaliber 315 yang mematikan tetapi tidak memiliki presisi dan kekuatan senjata kelas militer. Jadi, peluru kaliber 315 tidak langsung membunuh Dilip. Penyebab kematiannya adalah cedera di kepalanya. Akibat serangan tersebut, tengkoraknya retak dan otaknya rusak, yang menyebabkan kematiannya setelah dia berjuang untuk hidupnya di rumah sakit selama 2 hari. Menurut Pragati dan Anurag, mereka mengira telah melaksanakan rencana itu dengan sangat cerdik. Tetapi mereka tertangkap satu persatu berkat rekaman CCTV yang ditemukan polisi yang mengungkap seluruh konspirasi mereka. Begitu berita penangkapan Ramji Nagar, Pragati, dan Anurag menyebar, Durlap dan Shivam Yadav melarikan diri. Jadi polisi mengumumkan hadiah total sebanyak 50.000 rupiah untuk menangkap mereka dan mendirikan pos pemeriksaan di berbagai tempat. Akhirnya pada malam 27 Maret 2025, ketika Durlap dan Shivam mencoba melintasi pos pemeriksaan polisi di daerah Sabaspur Bihar, polisi mengenali mereka. Setelah itu, mereka mencoba melarikan diri. Saat polisi mengejar, mereka melepaskan tembakan ke polisi. Sebagai balasan, polisi menembak kaki keduanya dan lalu menangkap mereka. Dari tangan mereka, polisi menyita 2 pucuk pistol, 1 sepeda motor, 2 buah telepon seluler, dan kartu identitas serta uang tunai sebanyak 30.000 rupiah. Saat ini, kelima orang tersebut telah didakwa berdasarkan pasal 1031 KUHP India tentang hukuman pembunuhan, pasal 612 tentang konspirasi kriminal, dan pasal 35. Jika kejahatan mereka terbukti berdasarkan pasal-pasal ini, mereka dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah salah satu terdakwa, Ramji Nagar, yang sudah menjalani hukuman atas kejahatan serius dibebaskan dengan jaminan dan diiming-imingi sejumlah uang untuk melakukan pembunuhan lainnya. Selain itu, cara Pragati dan Anurag melakukan kejahatan menunjukkan mereka tidak takut terhadap hukum. Pragati tidak pernah benar-benar mencintai Anurag. Dia hanya jatuh cinta pada gaya hidup palsu dan mencolok yang membuatnya tertarik pada Anurag. Dalam keserakahannya menjalani kehidupan palsu itu, Pragati pertama-tama menjebak seorang pria polos dan sederhana seperti Dilip dalam jaring cintanya dan memainkan permainan itu selama 3 tahun penuh.
Tetapi dia menjadi begitu dibutakan oleh kekayaan Dilip sehingga dia lupa perbedaan antara benar dan salah. Pragati bahkan tidak mempertimbangkan bahwa dia sedang menghancurkan rumah saudara perempuannya sendiri dan membuat kehidupan saudara perempuannya seperti neraka. Karena ini adalah kasus baru, persidangan masih berlangsung di pengadilan dan semua terdakwa pembunuhan saat ini masih berada di balik jeruji besi dalam tahanan polisi. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. उसी के साथ उसने अपने परिवार से शादी की बात की जिसे सभी ने खुशी-खुशी मान लिया। लेकिन दिलीप को क्या ही पता था कि जिस लड़की को वो अपनी दुनिया मान बैठा था वो पहले से ही किसी और के प्यार में पराग यादव के साथ मिलकर दिलीप को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दोनों ने 2 लाख रुपए में एक सुपारी किलर को उसकी हत्या करने के लिए हायर किया। ये पूरी योजना पहले से ही तय की गई थी और जैसे ही मौका मिला दिलीप को मौत के घाट उतार दिया।